pergi berjalan ke Talang Keramat, tapi tersasar ke Talang Betutu. Yang jawab tadi tidak semangat, biasanya lagi buntu. Itu ngapain ya? Atau ada yang doa ke lebah hitam lebah pengengat, kalau gigit sakit sekali. Yang jawab salam tadi semangat, didoakan mudah-mudahan murah rezeki. Amin. Ya. Nah, pilih mana Pak? Pilih pertama dua. Kalau pilih kedua daun salam daun kemangi, biar salam diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan murah rezeki dan cepat pergi haji. Yang sudah pernah pergi lagi, ya. Yang masih nunggu belum daftar antrian ini, mudah-mudahan segera Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Kami agak muter-muter dikit 90 derajat karena ada di situ, ada di situ. Mudah-mudahan balik ini lahir telek ya. Yang kami muliakan tentunya dari Sohibul Bait, Ahlul Musibah, keluarga besar Bapak Suwati, Selami. Semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan ikhlas menerima segala ketentuan yang Allah tetapkan ini. Kemudian kami muliakan juga para tokoh alim, tokoh masyarakat yang hadir, yang tak bisa disebutkan satu-satu kan kami tidak tahu namanya. Kemudian yang kami muliakan juga di sini hadir rekan-rekan seperjuangan kami. Nah, di sini ada rekan-rekan dari Pondok Pesantren Kampung Tauhid Ogan Ilir. Nah, ini para sesepuh, ini para guru-guru semua sebenarnya. Agak segan juga sebenarnya murid ini di depan para guru. Tapi karena sudah didaulat, sudah dari hampir sebulan yang lalu ya, ayo bismillah. Dan mungkin kami turun sini ya. Alhamdulillah, bersyukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terhingga, karena Allah masih berikan kita kekuatan dan kesehatan lahir batin. Kalau kita tidak sehat, mungkin kita ada duduk di sini. Karena itu patutlah satu kalimat yang kita ucapkan dengan lisan kita, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada teladan umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir juga kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah takziah yang insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita memenuhi undangan Sohibul Hajat, Sohibul Bait, Ahlul Musibah dalam rangkaian takziah yang ke-40 atas meninggalnya ibunda nenek tercinta Hajah Yuniar Elsa binti Jamal Satar yang meninggal kurang lebih 40 hari yang lalu. Meninggalnya ibunda atau nenenda ini pasti menyisakan sedih. Tidak mungkin tidak sedih Pak ya. Kalau beliau meninggal kemarin dalam keadaan sehat, pasti terngiang suaranya masih, ya Allah, rindu suara beliau. Aktivitas beliau masih terbayang, duduk di situ, berjalan ke situ, pasti itu. Dan itulah menyisakan sedih. Jadi hadirnya kita dalam rangkaian takziah ini memang, maka takziah itu mengandung makna menguatkan ahlu musibah. Kumandang azan terdengar sayup-sayup, kita selesaikan dulu.
dalam dapat taklim, dalam momentum takziah. Sedangkan kita taklim Pak ya, cuma momentumnya takziah. Jadi dalam kondisi seperti ini kita kaidahnya masih dibolehkan. Kita bukan melalaikan Pak ya, tapi menunda. Kenapa dulu Rasulullah pada masa dahulu seringkali sholat isyaknya ditunda? Karena menunggu sahabat. Rasulullah menunggu sahabat. Jadi Rasulullah qobliyah dulu memang di waktu itu, tapi tidak langsung sholat, menunggu sahabat untuk ketika sahabat menyelesaikan segala aktivitasnya, barulah Rasulullah bersama sahabat sholat berjamaah. Itulah kenapa di dalam riwayat kita dengar Rasulullah sholatnya sampai agak diakhirkan. Baik, kita lanjutkan masih dalam momentum takziah. Jadi takziah mengandung makna menguatkan. Siapa yang kita kuatkan? Ahlul musibah. Tapi ternyata bukan cuma ahlul musibah yang kita kuatkan. Yang dikuatkan adalah juga diri kita sendiri. Kebetulan saja ada satu yang ngomong, yang lain mendengarkan. Kalau semuanya ngomong, maka tidak akan terdengar suara satu pun. Karena apa? Semuanya ribut suara yang tak mampu lagi didengarkan. Karena itu satu yang bicara, akhirnya yang lain mendengarkan, barulah beroleh hikmah. Maka kalau setiap Jumat kita disampaikan ketika khotib dia mimbar, maka jangan ada dia yang berkata-kata, barulah dapat hikmahnya. Kalau tidak maka sia-sia. Sama pesan itu bukan hanya di waktu Jumat, tapi di segala momen ketika disampaikan ayat-ayat Allah, maka dan dengarkan, barulah kita mendapatkan rahmat. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika meninggalnya seseorang hamba Allah, sudah sunatullah, sudah kepastian kullu nafsin za'iqatul maut. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kata sahabat Rasul Ammar bin Yasir, wa kafa bil mauti wa idza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Sebenarnya tidak perlu diocehi seperti ini, disampaikan ceramah, tausiah, khutbah, tidak perlu juga bisa, tapi apa? Kadang-kadang kita ini tak mampu langsung menyerap dengan otomatis. Ketika mendengarkan kalimat-kalimat, barulah mungkin tersadarkan, barulah mungkin teringatkan. Karena itu sebenarnya duduknya kita dan berdirinya kami di sini menyampaikan dalam rangka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, sampaikan peringatan itu, sampaikan nasihat itu, karena itu akan menjadi manfaat bagi sesama saudara yang beriman, insyaallah. Bapak Ibu saudara Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang kematian, kami teringat dengan pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwa suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tani Jibril alaihi salam sambil berkata, faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kemudian yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Hadis riwayat At-Tabrani. Apa yang disampaikan malaikat Jibril barusan? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, tapi ingatlah suatu saat nanti engkau akan mati. Kemudian malaikat Jibril tadi berkata lagi, wahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu. Cintai apa yang ingin engkau cintai, tapi suatu ketika nanti engkau akan berpisah dengan yang kau cintai. Dan yang ketiga, malaikat Jibril berkata, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Perbuatlah sesukamu, berbuatlah semaumu, tapi ingat nanti akan ada balasan, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah tadi bukan hanya kepada Rasulullah, tentunya kepada kita umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril berkata, isma syi'ta fa innaka mayyitun ya Muhammad. Ingatlah kita bakalan mati. Sekarang perkaranya ingat mati ini bukan berarti kita akhirnya tertunduk lesu. Ngapur, yai lesu nak mati ya ku. Bukan. Ada mamang situ bolong apa mangcek lesunian. Sudah gawe dunia nak mati juga. Bukan. Ketika kita mengingat akan kematian, di sini menjadi sebuah tolak ukur bahwa
Mumpung masih hidup, kita isi hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan detik demi detik itu dijadikan sebagai momentum yang bermanfaat. Maka orang-orang yang mengingat bahwa dia akan mati, maka dia akan mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang produktif, hal-hal yang inovatif, hal-hal yang kreatif, dengan apapun yang bisa dilakukannya dalam peran-peran kehidupannya. Karena hidup kita ini kan cuma amanah Pak ya, dengan segala peran-perannya. Ada peran jadi dai, ada peran jadi guru, ada yang jadi polisi, ada peran jadi dokter. Jadi apapun juga peran-peran, semuanya itu hanyalah peran-peran kehidupan. Yang paling penting apa? Yang bakal kita bawa ini nanti ketika setelah kematian itu. Maka tadi kita baca Quran surah Yasin, ada di ayat yang 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kehidupan dan kematian. Subhanallah, berarti memang Allah berikan hidup dan mati. Ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup bakalan mati. Ada juga yang makan dan muncul lagi hidup. Terus silih berganti seperti itu. Sekarang perkaranya apa? Maka dilanjutkannya kata Allah, wa naktubu ma. Apa nian yang kita mau catatkan di dalam hari-hari kehidupan kita itu? Apa nian yang kita pengen Allah catat ke? Apakah isinya cuma sekedar goresan-goresan tak berarti, atau goresan penuh makna? Ibarat kita menulis di dalam selembar kertas, bagaimana tulisan itu indah atau tidak dibaca orang, tergantung bagaimana kita menulisnya. Berarti bagaimana nanti Allah melihat itu indah atau tidak tulisan itu, tergantung bagaimana kita menorehkannya saat ini. Mumpung masih hidup, mumpung masih bisa bernapas, masih ada udara yang bisa kita tarik dan kita nikmati. Tapi kalau sudah lepas, tidak ada lagi kesempatan. Jadi silakan kata Allah, mau hidup mau bagaimanapun juga. Dan setelah dicatatkan tadi, bukan cuma yang dicatatkan, wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu. Jadi bagaimana yang mau kita inginkan, yang kita tinggalkan itu apa setelah kematian kita? Bekas-bekas yang tertinggal itu apa? Bekas-bekas yang tertinggal. Maka ada pepatah lama itu, kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau harimau mati meninggalkan belang, kalau manusia mati meninggalkan nama. Pas dengar ibunda Haja Elsa, Junior Elsa meninggal, oh ya Allah, mau baik dia. Enak Pak dengarnya Pak. Tapi pas meninggal kita, siapa meninggal? Matilah dia. Nah, sedihnya kita ya. Jadi mumpung akhirnya masih hidup, jadi tolak ukur kita bagaimana hidup ini berarti atau tidak setelah kematian kita. Maka kata Rasulullah tadi, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah tadi, silakan nak hidup manapun juga, tapi ingat bakalan mati. Dan kematian itu kita ingat bukan berarti membuat kita menjadi tertunduk lesu, tidak bersemangat, tapi kita menjadi semakin bersemangat. Mumpung masih hidup, kontribusi apa yang kita bisa persembahkan, manfaat apa yang masih bisa kita berikan, produktivitas apa yang masih kita bisa buat, mumpung masih hidup. Walaupun mungkin tak bisa berdiri dengan tegak, tergantung apa yang mau kita bisa, selagi masih kita bisa buat. Kemudian setelah mengingat kematian itu, kata Rasulullah juga, wahbib man syita fa innaka mafarikuhu. Cintai, silakan mau dicintai, sayangi mau disayangi, tapi ingat akan ada waktunya berpisah. Kayak gini kan, dengan ibunda berpisah, yang memisahkan kematian. Kematian itu cuma dua, beliau duluan atau kita yang duluan. Nah sekarang beliau yang duluan, berarti ditinggalkan, tinggal. Akhirnya tak pernah lepas menjaga hubungan kebaikan dengan cara apa? Mendoakan. Maka apa yang dilakukan oleh ahlu musibah? Mendoakan yang pertama. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan silaturahim dengan apapun yang pernah dilakukan oleh bunda selama hidupnya. Lanjutkan apapun kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh ibunda. Jaga kebaikan-kebaikannya, jaga silaturahim dengan keluarga. Kadang-kadang banyak uang ini lah tak tahu lagi banyak.
Wong tua meninggal, ternyata wong tua itu ada sambungan ke sini, tidak pernah lagi terperhatikan. Padahal tugas anak-anak untuk menjambung silaturahim ketika keluarga, karib, kerabat, wabil khusus orang tua meninggal, maka anak-anak menyambungkan silaturahim itu. Barulah itu akan menjadi keberkahan. Kemudian lakukan amal-amal yang dapat menjadikan itu persembahan. Kayak malam ini, momentumnya 40 hari. Sebenarnya kita memberikan hadiah kepada yang di dalam kubur. Ada yang mengatakan tidak nyampe Pak, insya Allah. Namun tidak nyampe. Kenapa Rasulullah mengajarkan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat? Pada diajarkan seperti itu, menunjukkan insya Allah sampai. Ada sebuah riwayat seorang ulama sufi Imam Hasan Al-Bisri pernah bercerita bertutur tentang mimpinya. Ini tokoh ulama mimpinya agak spesial. Kenapa? Mimpinya sebagai sebuah petunjuk. Di dalam mimpinya beliau bermimpi, malam pertama mimpinya beliau melihat bahwa beliau sedang berada di taman kubur. Orang-orang sedang berebut bagaikan sebuah cahaya-cahaya dari langit, cahaya rahmat dari langit, berebut ngambil ini. Tapi ada satu penghuni kubur yang diam baik. Ngapa diam baik? Pas ditanya, ngapa diam baik? Jadilah tidak usahlah. Akulah sudah banyak dapat. Oh iya. Ngapa? Anak aku, cucu aku doa. Jadi aku tidak perlu lagi payah-payah. Aduh, sudah nyantai. Sehingga cerita besok mimpi lagi. Tapi di dalam mimpi sudah berbeda. Yang tadi duduk nyantai, dia sudah mulai ikut berbuat juga. Ngapa Pak berbuat juga akhirnya sekarang? Oh, anak telah mati. Ternyata anak sudah meninggal. Jadi ternyata apapun yang kita sampaikan hari ini, kalaupun nanti ada hidangan dari Sohibul Musibah dimakan Pak, jangan-jangan tidak dimakan. Ada yang galak-galak makan di sini. Kenapa? Itu adalah sedekahnya. Dimakan. Tidak kata patangan apa-apa dimakan. Kecuali pas waktu baru meninggal, maksoi ngutang sana sini, jangan pula dibiarkan. Kita yang tahu bukan dibiarkan, tapi dibantu. Berarti kan bantuan. Ya, kalau kita tahu seperti itu, bukannya malah ada aku makan romantik. Jangan, ya. Itu namanya wulu. Di dalam Islam itu ada istilah wulu. Apa itu wulu? Berlebih-lebihan. Ada kapasitas-kapasitas di dalam ibadah, di dalam muamalah. Jangan ada namanya berlebih-lebihan. Ibadah pun juga bagus, tapi kalau sudah wulu berlebihan juga tidak bagus. Apa contohnya berlebihan? Pernah dulu pada masa Rasulullah ada yang bangga, ya Rasul, aku puasa tiap hari ya Rasul selama setahun. Tidak cari itu, kata Rasul. Aku sehari puasa, sehari berbuka. Bahkan Rasulullah puasanya Senin Kamis. Cuma kata Rasulullah, kalau pengen lebih mencari keutamaan, silahkan ikutin puasa Nabi Daud. Tapi kalau sudah setiap hari selama setahun puasa, itu sudah berlebihan. Tidak bagus juga. Tidak bagus. Itulah namanya gulu. Kemudian yang ketiga, apa pesan malaikat Jibril tadi? Wa'mal masyita fa innaka mafarikuhu. Berbuatlah apa baik nak kita buat, tapi ingat akan ada balasan, ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Ahsantum li anfusikum wa in asabtum fala. Sudah tuh takarannya seperti itu. Bahkan sekecil perbuatan baik dibalas oleh Allah, demikian juga sekecil perbuatan buruk akan dibalas oleh Allah. Di surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi tidak akan pernah tertukar, Pak. Kalaupun kita bantu uang lain, jangan langsung mengharapkan balasan di waktu itu. Kenapa? Tidak sedikit uang yang mungkin memberikan kebaikan sekarang, tapi dibalas berlipat-lipat oleh Allah kebaikan itu di waktu yang tak pernah disadari. Betul, Pak? Bapak-bapak kita di sini yang usia mungkin sudah di atas 60 pasti sudah lebih banyak merasakan daripada kami yang mungkin baru 40 tahun ini. Sudah lebih banyak pengalaman berharga yang mungkin Allah tampakkan sebagai bentuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunjukkan bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita ini tidak menyadari betapa cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita.
Walaupun mungkin kita masih lamur, mata kita ini jarang sekali membaca Al-Quran, tapi karunia Allah tak pernah berhenti turun bagi kita. Mungkin lisan kita ini jarang sekali mengucapkan Al-Quran, jarang sekali mengucapkan kalimat-kalimat zikir, tapi karunia Allah tak pernah berhenti turun untuk kita. Bahkan mungkin kadang-kadang kening kita ini masih malas untuk maksimalkan waktu-waktu bersujud, tapi karunia Allah tak pernah berhenti untuk kita. Minimal kita memaksimalkan hari-hari itu, kita jaga dari hal-hal yang mungkin membuat Allah menjadi murka, membuat Allah nanti menjadi menghinakan diri kita. Karena tadi setiap perbuatan akan ada balasan. Maka kita terus berupaya dari apapun yang Allah karuniakan bagi kita, jadikan itu sebagai kesempatan untuk bekal menuju akhirat kita. Dikasih bekal harta, selain dinikmati untuk kepentingan pribadi, jangan pernah lupa ada bagian untuk kembali kepada Allah. Karena harta itu dari siapa, Pak? Dari Allah. Kita nih kadang-kadang terlalu sombong, mikir itu punya kita. Akhirnya tangan itu ngimpel, malas untuk keluar, malas untuk sedekah, zakat hitung-hitungan, itu ya. Karena menganggap punya kita, padahal itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan sebagian apa yang Allah karuniakan bagimu. Dan untuk sedekah itu mau masih hidup juga, Pak. Kalau sudah mati tidak mungkin lagi. Bahkan permintaan kita, Pak, nanti kalau sudah nyawa ini sudah di ujung kerongkongan, apa minta kita? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun itu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, ajal kami lah dekat, nah ya Allah. Apa tadi yang kita ngomongkan kemudian? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Injak kesempatan ya Allah untuk sedekah ya Allah, biar jadi catatan amal soleh bagi kami. Mungkin tak pikir kita, Pak? Mungkin tak. Tak mungkin lagi. Sudah di ujung kerongkongan. Itulah doanya Fir'aun itu, sudah nak tenggelam baru aku mengakui engkau Tuhan yang Musa dan Harun. Tak mungkin lagi. Tidak ada kesempatan lah dan kesempatan lagi. Jadi mumpung masih hidup, berbuat baik, beramal soleh, segala sesuatu kepentingan dunia itu bekal untuk akhirat. Maka kata Allah di Quran surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dalam setiap apapun yang Allah karuniakan bagimu, jadikan itu sebagai bekal untuk akhirat. Dikasih bekal harta, dikasih bekal waktu, dikasih bekal ilmu, dikasih bekal apapun juga, jadikan sebagai bekal untuk akhirat. Karunia Allah apapun juga, kadang-kadang kita mikir cuma duit, ya, tidak sadar dengan waktu yang berharga. Kadang-kadang saking tidak sadarnya waktu dibuang percuma. Waktu dibuang percuma. Dulu tengah malam, mohon maaf, main gaplek, ya pagi 17-an banyak lemah gaplek ya. Boleh tak? Boleh sekali-sekali, ya, sekali-sekali. Tapi jangan jadi kebiasaan. Main gaplek tahan, baca Quran tak baca. Ngapa Kiai? Ngapa Pak Haji? Ngapa Yai tak ada ngaji? Tak baca aku. Yai ngalasan tak baca ngaji karena tak mau ngaji karena tak baca ngaji. Kemana baik selama ini ya Allah? Waktu yang sudah mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kemana? Tapi tak kata kesempatan, tak kata istilahnya tuh kesempatan itu tak kata ada terus ya. Tak ada istilah terlambat. Pintu ampunan rahmat Allah selalu terbuka. Bahkan dulu ada seorang hamba Allah pada masa Rasulullah datang, ya Rasulullah, aku dipenuh dengan gelimang dosa ya Rasulullah. Aku berbuat berbagai maksiat. Segala maksiat kulakukan, mulai dari membunuh, minum khamar, berjudi, segala bentuk dosa-dosa besar itu sudah aku perbuat. Kira-kira masih ada ya Rasul pintu ampunan bagiku.
Apa kata Rasulullah? Enaknya Rasulullah, mulianya Rasulullah, setiap kali menjawab turunlah ayat Quran surah Az-Zumar, insyaallah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Maha Pengampun, mengampunkan dosa semuanya. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi bukan berarti dengan ayat ini akhirnya hidup nak semaunya baik. Mumpung masih muda, ya. Mumpung masih muda, pajak negok minuman, minum dulu. Mumpung masih muda, nak ngerampok dulu. Mumpung masih muda, nak berjudi dulu. Cuma pertanyaannya, ada tak di kesempatan seperti itu? Tak ngerti jaminan itu. Tiba-tiba, mumpung masih muda minum dulu, baru segala mati. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Pertanyaan dosa itu kan kesempatannya abdo atau tidak? Masalahnya tidak. Inilah hikmah kematian ketika kita duduk di sini. Selain kita hadir menghibur ahli musibah, dengan datangnya banyak kita membuat ahli musibah yang mungkin tadi sedih sempat terlupakan sedihnya. Bahagia berganti, apalagi dengan doa-doa kita tadi membuat orang tua, membuat ahli musibah menjadi bahagia. Kenapa? Tahu, terbayangkan bagaimana ibunda yang sedang di alam barzah ini, di dalam penantiannya ini, mendapatkan kebahagiaan dengan amal-amal soleh kita yang kita sampaikan tadi. Dan bagi kita yang terduduk di sini, yang Allah masih berikan kesempatan hidup ini, berikan umur ini, yang tidak pernah tahu mungkin kapan berakhirnya. Ada mungkin yang masih diberikan umur yang panjang, atau mungkin besok sudah ada katil lagi. Tidak akan pernah dia tahu. Tapi mumpung masih ada tadi, kita isi dengan kualitas amal soleh yang terbaik. Dan terakhir dari penyampaian kami ini, kami ambil sebuah cerita, Pak ya. Cerita ini kisahnya nyata. Dari sebuah biografi dari seorang penulis. Beliau ini sebenarnya bukan penulis, tapi kalau punya pengalaman yang berharga bagi hidupnya, dia tuliskan di dalam buku biografinya. Beliau ini seorang pengusaha besar, ya, pengusaha hebat. Saking besarnya itu perusahaannya itu, ya mungkin besarnya, tidak dijenguk lagi saking besarnya. Suatu ketika beliau ini ketika sedang menuju ke perusahaannya, merasa ke ngapa ngajak ngos-ngosan. Kenapa susah? Akhirnya periksa lah dia. Datang dia periksa ke rumah sakit yang terbaik yang ada di negaranya. Sudah diperiksa, kata dokter yang periksa, sudah Pak, balik Pak, kata apa-apa. Kira-kira kalau kita merasa tidak nyaman, dia mau ngecek itu puas tidak Pak? Tidak puas. Mana dokter? Aku ini merasa tidak nyaman, aku disuruh balik Pak. Periksa lagi. Periksa lagi ya. Sudah Pak, iyalah balik beda kata apa-apa. Ngejar lagi dia, kau berdokternya aku tidak lemah, mana? Akhirnya ke dokternya Pak, dia sini. Rupanya dokter ini memang menyimpan sebuah rahasia. Apa rahasianya? Kami itu tidak lemah Pak, nak menyampaikannya. Bapak itu tinggal menikmati hari-hari. Bapak mengidap penyakit kanker hati. Ada yang dokter di sini? Kanker hati itu kalau sudah kena, kecil kemungkinan diagnosa dokter. Jadi diagnosa dokter itu penyakit hatinya sudah pada stadium akhir, yang diprediksi oleh dokter umurnya tidak lebih dari cuma 2 pekan saja. 2 pekan. Kira-kira kalau divonis mati macam mana Pak? Lesu ya. Itulah yang terjadi dengan bapak ini. Temanmu dia seharian di rumah sakit, akhirnya balik dibawa oleh asistennya, sampai di rumah pun nggak pada mati. Sudah hampa hidup itu, sudah dibayangkan nak mati itu. Sampai tengah dalu baru dia akhirnya, ya Tuhan, kalau memang besok aku mati atau 2 pekan lagi aku mati, terserah saya. Itu dia lupakan sakitnya, dia tidur. Besok pagi ketika dia bangun, dia mencoba menyemangati dirinya. Aku sehat.
Akhirnya dia rubah juga kebiasaan hidup dia. Yang selama ini mungkin dari rumah menuju ke kantornya, ke perusahaannya tidak pernah nginjak tanah. Bukan hantu Pak ya, maksudnya tidak pernah nginjak tanah. Dari mobil turun mobil, tidak pernah nginjak tanah, tidak pernah ketemu tanah ya. Dari mobil keluar ke halaman turun mobil, langsung ke kantor. Jadi hari itu dia rubah. Apa yang dirubahnya? Dirubah polanya 90 derajat dirubahnya. Yang selama ini naik mobil, hari ini dia jalan kaki Pak. Jalan kaki. Tidak pakai baju yang mungkin necis kata orang ya. Baju kantor tidak pakai baju kaos, celana training. Ngapo? Sambil jogging. Nah ke kantor sambil jogging. Jalan dia. Jalan-jalan kecil. Dan akhirnya dia mikir, aku ini nak mati, mumpung masih 2 minggu inilah aku menikmati hidup. Akhirnya setiap kali dia melihat uang di depannya disapanya. Hei, apa kabar? Cak Kiyoan kata orang ya. Cak Kiyoan. Hei, apa kabar? Menyapa semua yang temui. Begitu pula sampai di kantornya mungkin selamanya tidak pernah melihat karyawannya. Ini pun dilihatnya semua. Bagaimana hari ini sehat ya? Wah, gayanya so akrab. Wah, jadi pemimpin yang 90 derajat berubah. Yang tadinya mungkin tidak peduli sekarang ini super peduli. Dan akhirnya terakhir dibukanya lembar aset perusahaannya, penghapunian kekayaan yang ada. Dia panggil bendahara, ini 50% potong, keluarkan untuk kegiatan sosial, kata dia. Kenapa? 2 minggu lagi hidup ini. Untuk apa lagi harta katanya? Tinggal 50 ini untuk melanjutkan perusahaan hidup. Berjalan dia seperti itu, walaupun sampai di rumah dia bengong lagi, ya Tuhan, kalau memang aku mati sudahlah terserah. Besok pagi dia coba semangat lagi seperti sehari sebelumnya. Dan waktu terus berjalan seperti itu dilakukannya selama 2 pekan ke depan. Dan hari ini, hari yang ke-13. Berarti besok, waktunya dia meninggal. Berdasarkan vonis dokter. Besok hari terakhir, katanya. Hari terakhir. Sudah, terserah saja. Itu dia. Besok bangun kaget dia. Oh, masih hidup. Tidak peduli. Dia jalankan hari ini sama seperti 14 hari sebelumnya. Dan tidak terasa 15 hari, 16 hari, 30 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Setahun sudah. Aku tidak mati-mati. Akhirnya dia datang lagi ke dokter yang meriksa dia. Ketemu di rumah sakit, dokter yang kaget, kenapa kamu masih hidup? Aku masih hidup. Itulah dokter, aku bingung, kenapa aku masih hidup? Akhirnya diperiksa, Pak, berubah drastis. Yang tadi mungkin hanya tinggal 1% kemungkinan hidupnya, sekarang penyakitnya cuma tinggal 1% untuk sembuh. Alladzina iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah berkehendak, tak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti mungkin. Cuma kita lihat apa yang terjadi Bapak ini tadi selama setahun ke belakang, bahkan mungkin 14 hari ke belakang yang sebelum dia merasakan sakit itu. Dia rubah gaya hidupnya yang mungkin kadang-kadang kita ini hidup ini terlalu tegang. Betul Pak? Salah dikit tak marah, gitu ya. Terlalu tegang, terlalu menurunkan mungkin akhirnya emosi. Padahal emosi itu adalah pintunya syaitan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Iwasatul Lafa min Ma'sa'idis Syaitan, 2 gerbang yang sering dimanfaatkan syaitan itu untuk menjerumuskan kita. Yang pertama adalah pintu syahwat, yang kedua pintu surga. Mungkin banyak yang bisa selamat dari pintu syahwat, berbuat dosa besar tidak, tapi banyak yang terjebak dalam pintu subhat. Apa yang subhat? Ada yang bukan haknya, tahu dia bukan haknya, tapi caca tidak tahu. Rezeki ini, rezeki mulai dari gratifikasi, sogokan, korupsi, segala macam. Tidak sadar. Kenapa? Itulah jebakan setan.
pintu subuhat ini yang banyak yang tidak selamat. Jangankan juga uang-uang yang tidak berilmu, mohon maaf, yang tegak di sini pun mungkin seringkali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tertegak harusnya diundang oleh Bang Benny, sahabat kami, ya, untuk mengundang ngisi acara takziah 40 hari ini. Tiba-tiba malam hari ditelepon oleh Pak Herman Deru, Ustaz, malam ini ngisi di sini ya? Oh, ayo. Kenapa? Tahu Herman Deru kaget itu amplopnya minimal 5 juta, 10 juta. Nebuna ke Bang Benny, Bang Ben, maaf ya, ada halangan malam ini, tidak bisa hadir. Banyak ada yang seperti itu? Banyak. Auzubillah. Itu ujian, pintu subhat yang kadang-kadang tak disadari. Dulu kami ada seorang jemaah Ustaz nanya, Ustaz, anakku ini anak sekolah di sekolah favorit, sudah dia ngikut tes tapi tidak lulus Ustaz. Dia pengen yang sekolah di situ. Cak mana lah Ustaz? Dia makso karena katanya banyak kawan-kawannya tidak lulus tes juga bisa masuk juga. Cak mana Bu? Lewat belakang Ustaz. Masih lewat belakang? Bayar, nyontok, bisa masuk di situ. Jadi Bu, cak mana nak ikut juga cak itu? Berat bahasanya Ustaz. Ya sudah, kalau berat tak usah Bu. Ibu inginkan pendidikan yang terbaik untuk anak ibu, tapi ketika ibu memulai dengan sesuatu yang curang, maka hilanglah keberkahan ilmu. Jadi jangan salahkan kondisi pejabat-pejabat kita sekarang ini yang tidak tahu dengan akhlak yang mulia, tak tahu dengan agama. Kenapa? Proses dari pendidikan dari orang tuanya yang sudah salah. Maka PR besar bagi kita orang tua. Pendidikan jangan main-main. Fondasi awal. Kalau tidak dijaga, tidak dibuka dari gerbang yang benar, maka akan jadi keburukan di masa yang tak kita sadari. Bapak-Ibu saudarakan Allah, kalau kami bisa ngomongnya tidak mungkin bisa berhenti ya, tapi waktu terbatas. Jadilah mungkin ya, karena kalau sudah kebanyakan itu yang di perut ini sedang manggil-manggil Pak ya. Kami kaget disalahi pula, ibu saat ini tidak mikirnya perut lapar sudah. Ya. Jadilah mungkin insya Allah kalau sedikit itu tuh mengundang penasaran ya. Jadi kapan-kapan mungkin bisa diundang lagi insya Allah. Demikian mungkin yang kami sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat, jadi berkah, jadi kebaikan bagi kita semuanya, jadi hikmah bagi kita semuanya, bagi khusus bagi keluarga yang sedang mendapat musibah dan bagi kita semuanya yang hadir. Dan Allah meridhoi setiap amal-amal ibadah dan amal-amal saleh kita, amin ya rabbal alamin.